Oke, jadi selamat pagi. Jadi untuk pembahasan praktikum hidrolika yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini, mungkin nggak akan lama-lama. Maksudnya saya akan menjelaskan secara review terkait eh, pemahaman yang sebenarnya sudah kalian dapatkan di semester kemarin di mata kuliah hidrolika seperti itu. Masih ingat viskositas? Masih ingat nggak viskositas? Ingat, Pak. Apa itu? Viskositas, apa itu viskositas? Kekentalan, Pak. Jadi masih ingat ya kayak misalnya ada kasus contoh perhitungan dan lain-lain itu kan udah pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya. Nah untuk yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini kita lebih banyak atau kita akan memahami apa itu viskositas dan bagaimana menganalisisnya lebih ke practical experience. Jadi dari eksperimen yang akan kalian desain seperti itu. Nah untuk viskositas nanti karena ini lebih mudah dan bisa dilakukan di kamar kalian seperti itu. Jadi nanti kita akan berkelompok analisisnya untuk mendapatkan datanya, tapi untuk laporannya nanti tetap individu masing-masing seperti itu. Oke, kita mulai aja. Jadi yang kemarin kita udah bahas masalah aliran terbuka, gimana kalian bisa mengukur debit di aliran terbuka, saluran terbuka seperti itu dengan metode float yang tidak memerlukan advance tools. Jadi kalian bisa alat-alat yang dibutuhkan bisa diakomodasi di lingkungan terdekat kalian. Ini seperti itu. Yang kedua, kita akan mendemonstrasikan yang namanya viscosity. Jadi teori viskositas gimana sih sebenarnya kalau didemonstrasikan seperti itu. Nah, kita akan membahas kurang lebih beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan terkait hal ini. Kemudian nanti setelah itu waktu yang tersisa kita akan gunakan bagaimana kita akan mendesain eksperimen di hari apa ya? Hari Kamis, hari Selasa berarti, hari Selasa. Jadi output yang akan kita diskusikan pada hari ini, kalian udah bisa mendesain eksperimen yang akan kalian lakukan hari Selasa dan nanti analisisnya, maksudnya pengambilan datanya juga di hari Selasa itu secara online. Nanti akan saya buatkan breakout room seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Jadi sebenarnya kalau di laboratorium kalian bisa mengakses beberapa alat yang akan kita elaborasi. Yang pertama itu ada hidrometer. Jadi hidrometer sebenarnya untuk mau ukur rapat massa. Masih ingat rapat massa ya? Rapat massa air itu berapa? 1 gram per centimeter kuadrat, Pak. Ya sekitar itu ya. Nah sebenarnya hidrometer itu bisa ngukur secara otomatis kalau air itu segini. Kalau misalnya nanti minyak, itu berarti kan harusnya di bawah itu kan, di bawah air sekitar 0,9. Jadi kalau misalnya oli, itu juga bisa di bawah itu 0,9 sekian. Mungkin di jenis fluida yang lain juga akan beda kayak gitu. Nah kemudian kita akan memerlukan tabung panjang transparan, kemudian kita perlu stopwatch. Mungkin kalau nanti kita mendesain suatu eksperimen, tabung panjang transparan ini bisa di exchange dengan sesuatu yang nanti kalian imajinasikan sebagai apa gitu. Kemudian stopwatch ini gampang sebenarnya pakai HP juga bisa. Kemudian falling spare viscometer itu sebenarnya adalah apa ya? Sebenarnya ada beberapa peralatan yang mungkin nggak akan kita dapatkan secara gampang di uh, sekitar kita. Cuman kita akan coba untuk mengubah atau alat tersebut agar bisa diambil datanya nanti ketika kita melakukan eksperimen viskometer. Oh sorry, eksperimen viskositas. Jadi nanti kita perlu yang namanya kayak bola bekel. Ini sebenarnya juga bisa disubstitusi dengan hal yang lain sebenarnya nggak harus bola bekel. Nanti kita akan coba lihat demonstrasi viskositas seperti apa. Nanti kalian bisa imajinasikan desain eksperimen yang kelompok kalian akan lakukan seperti apa kayak gitu. Nah, untuk varian fluidanya nanti ada banyak. Bisa air, bisa minyak, bisa oli. Jadi kalau nanti kalian akan eksperimen, mungkin pinjam minyak di dapur sebentar, habis itu nanti kalau udah selesai dibalikin kayak gitu. Kurang lebih akan seperti itu.
Untuk varian fluida nanti akan macam-macam, nanti kalian bisa tentuin misalnya apa, sirup, mungkin bisa sirup, tapi kalau sirup terlalu ini ya, apa istilahnya, terlalu banyak nanti kalau misalnya digunain. Cuman kalau misalnya nanti wadah kalian kecil, kayaknya nggak masalah kalau pakai sirup. Minyak, oli, air, intinya macam-macam fluida yang viskositasnya berbeda. Jadi kita ingin membandingkan atau membedakan viskositas macam-macam fluida itu seperti apa kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya kalau alatnya di laboratorium kurang lebih seperti ini. Jadi tabung yang diharapkan sebenarnya itu kurang lebih seperti ini. Cuman karena kita nggak bisa akses pada masa saat ini, bisa disubstitusi dengan hal yang lain. Misalnya apa contohnya? Mungkin botol air mineral gitu kan yang transparan. Tapi nggak perlu tinggi-tinggi ya, bisa mungkin yang sedang kayak gitu. Nah, untuk hidrometer itu bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika nanti ini apa ya, diletakkan di atas fluidanya itu, dia akan kayak terapung itu loh, kayak floating. Jadi nanti akan menunjukkan ke arah uh, besarnya rapat massa. Jadi misalnya air ini ditenggelamkan di air, ini kan pasti akan terapung kan. Nah, kemungkinan nanti akan terapungnya seperti ini. Nah, ini kita bisa diakses rapat massanya itu sekitar ini, sekitar 1000 kalau atau 1 gram dan seterusnya untuk ketika dikonversi satuannya. Kalau misalnya fluida yang lain kemungkinan di sini, di sini, di sini. Jadi semakin berat fluidanya, semakin kental, kemungkinan akan tenggelam. Kemungkinan akan lebih kecil rapat massanya kayak gitu. Oh, oke, jadi ini beberapa macam fluida yang digunakan sebagai uji viskositas. Ini mungkin apa ya? Kemungkinan airnya itu di sini, kayaknya. Ini kekentalan fluida yang lain, jenis lain mungkin oli atau minyak atau semacamnya. Ada 4, kayak gitu. Oke, untuk prosedur rapat massa fluida kurang lebih seperti ini. Jadi kita menyiapkan sekitar 4 buah tabung panjang transparan, seperti ini. Kemudian kita memasukkan 4 contoh cairan. Cairannya itu beda-beda. Yang penting tingginya nanti sama. Ketika nanti kalian melakukan suatu uji viskositas, tingginya sama. Habis itu kan kita ukur rapat massanya pakai hidrometer kan. Nah, baru kita dapat datanya berapa. Sebenarnya untuk tahu datanya benar apa enggak, kita cek hidrometernya. Kalau misalnya di air itu nilainya 1, berarti yang lain kemungkinan akan benar cara atau validitas kita mengambil data tersebut. Gitu. Cuman ketika nanti kita eksperimen kita nggak punya hidrometer, untuk rapat massanya kita pakai data sekunder aja. Jadi kalian bisa ngambil data sekunder dari beberapa macam literatur, jurnal kayak gitu kan. Tapi yang jelas kalau air kan udah kayak general knowledge, kita tahu banyak sekali sumber yang menyatakan bahwa rapat massa air sekian. Mungkin yang perlu dicek adalah rapat massa air yang lain kayak gitu. Kemudian untuk percobaan viskositas fluida, jadi dari empat apa ini namanya 4 tabung ini, kemudian dimasukkan bola atau sesuatu yang bisa tenggelam kayak gitu kan, dengan jari-jari sekian atau dengan berat yang sekian kayak gitu, yang penting bisa tenggelam. Kemudian ukur kecepatan bola itu dengan stopwatch tadi dari atas sampai menyentuh dasar fluida ini. Jadi yang pertama kita ukur terlebih dahulu ini berapa tingginya. Habis itu kita masukkan bola bekel misalnya atau kelereng. Kemudian kita ukur dari atas sini sampai bawah itu menghabiskan waktu berapa lama gitu. Nah, setelah itu, setelah kita dapat datanya, data waktu, data panjang kolom dari tabungnya tadi, jenis fluidanya, dalam hal ini adalah kita harus tahu rapat massanya berapa, habis itu kita bisa menghitung harga kekentalan pada masing-masing fluida kayak gitu. Oke, mungkin lebih jelasnya akan saya share video yang bisa memberikan gambaran gimana praktikum viskositas seperti itu. Mungkin saya udah pernah share terkait video ini ketika kuliah hidrolika kemarin ya. Tapi mungkin akan saya share ulang terkait praktikum viskositas.
Jadi sebenarnya untuk kita kenapa perlu tahu viskositas, karena di lapangan itu jenis viskositas kan beda-beda. Jadi kalau kita pengen mendesain suatu kayak perpipaan kayak gitu atau desain bangunan air kayak gitu, kan kita akan berkaitan erat dengan viskositas fluida kayak gitu kan. Jadi kita perlu tahu yang namanya properties dari fluida itu seperti apa kayak gitu, dan bagaimana nanti kayak penanganannya kalau beda-beda pastinya. Untuk perpipaan kalau misalnya fluidnya ini pasti akan cepat mengalami korosi dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Ini yang pertama pakai minyak sayur ya, minyak sayur. Sekitar enggak sampai 1 detik. Ini oli motor. Oke, jadi dari tadi kan kita melihatnya ada jenis fluida yang beda gini kan, jenis fluidanya beda. Habis itu bahannya juga beda. Jadi bahan yang kita masukkan ke dalam fluida ini juga berpengaruh terhadap nanti hasil akhirnya seperti apa. Tadi kan kelereng yang lebih kecil kemungkinan kecepatannya akan beda dengan kelereng yang lebih besar seperti itu. Kurang lebih, nah ini ketika kita menggunakan larger marbles, jadi kelereng yang kita gunakan lebih besar. Kira-kira apa namanya, ngefeknya di mana sih kayak gitu. Nah nanti kita akan melihat pengaruh-pengaruh dari parameter ini. Jadi yang pertama kita akan bermain dengan parameter yang pertama fluida. Habis itu parameter yang kedua terkait dengan bahan yang digunakan. Jadi entah itu diameternya lebih kecil atau lebih besar, kurang lebih akan seperti itu. Nah nanti kita dapat data-datanya. Setelah kita punya dapat datanya, baru kita bisa menganalisis viskositas. Jadi sebenarnya basic teorinya kita udah pernah bahas di mata kuliah sebelumnya. Kalau misalnya nanti perlu di refresh, nanti akan saya share video yang pernah kita lakukan kuliahnya. Bisa kalian cek secara asinkron nanti untuk membahas atau menganalisis praktikum viskositas kali ini kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk praktikum viskositas. Ada pertanyaan?